Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Fitri Amalia dengan NIM 2300003057. Saya di sini ingin membuat video tugas ekspresi lisan dengan judul dongeng yang berjudul Kancil dan Buaya. Pada suatu hari, si kancil binatang yang katanya cerdik itu sedang berjalan-jalan di pinggir hutan. Karena di hutan banyak pepohonan yang sangat lebat sehingga di hutan tersebut sangat gelap. Maka dirinya hanya ingin mencari udara segar dan sambil melihat matahari yang sedang bersinar. Si kancil ingin berjemur sebentar di bawah terik matahari. Tepatnya di pinggir hutan terdapat sungai yang besar. Dirinya merasa perutnya lapar sekali. Kerucuk-kerucuk, begitu kira-kira bunyi perut si kancil yang tengah merasa lapar. Lantas si kancil yang tengah membayangkan betapa enaknya kalau dirinya memakan makanan yang sangat enak, yaitu timun. Namun sayangnya kebun timun tersebut ada di seberang sungai itu. Si kancil diam-diam dan berpikir bagaimana caranya dia akan menyeberangi sungai yang besar itu. Si kancil terus mencari akal bagaimana ia untuk menyeberangi sungai besar itu tanpa harus menyentuh airnya yang sangat dingin. Tiba-tiba si kancil memandang beberapa buaya yang asik berjemur di tebing sungai. Memang sudah kebiasaan mereka untuk berjemur di pinggir sungai di bawah terik matahari. Tanpa menunggu lama, si kancil langsung mengambil salah satu buaya yang berjemur di sungai itu. "Hai buaya, apa kabarmu hari ini?" Buaya yang kala itu masih asik di bawah cahaya matahari lantas membuka matanya dan mendapati si kancil yang tengah menyapa. "Kabar baik, ada apa kamu kemari?" tanya buaya kepada si kancil. "Aku kemari untuk membawakan kabar gembira untukmu dan para kawananmu," jawab si kancil dengan wajah yang bahagia. Mendengar perkataan tersebut, tentu buaya tidak sabar karena mendengar kabar yang gembira apa yang dimaksudkan si kancil. Si kancil segera ceritakan apa kabar gembira tersebut, kata buaya. Si kancil kemudian berkata, "Aku kemari karena diperintahkan oleh Raja Hutan supaya aku menghitung berapa jumlah buaya yang ada di sungai ini. Sebab sang Raja Hutan hendak memberikan hadiah kepada kalian semua." Mendengar nama Raja Hutan, tentu saja langsung membuat buaya percaya dengan pembicaraan tersebut. "Baiklah kancil, kamu tunggu di sini dulu. Aku akan turun ke dasar sungai untuk memanggil semua kawananku," kata buaya langsung merangkak segera cepat untuk menuju dasar sungai. Sementara menunggu buaya dan kawanan lainnya datang, si kancil tengah berangan-angan untuk segera menikmati timun favoritnya. Tak lama kemudian, semua buaya yang awalnya berada di sungai berkumpul di tebing sungai. Si kancil lantas memulai pembicaraan. "Hai buaya sekalian, aku kemari karena telah diperintahkan sang raja untuk menghitung kalian semua, sebab kalian akan diberikan semua hadiah yang kalian inginkan. Maka dari itu, berbaliklah kalian semua dari tebing sampai sini." Mendengar perintah dari sang raja, tentu saja langsung membuat para buaya melaksanakannya tanpa berpikir panjang dan tanpa membantahnya. Mereka langsung berbaris rapi dengan sesuai perintah si kancil. "Nah kancil, sekarang hitung kami semua," kata salah satu buaya yang paling besar. Si kancil kemudian mengambil sepotong kayu yang berada di sekitarnya, lalu melompat ke atas tubuh buaya di tepi sungai. Dirinya mulai menghitung dengan menyebut 1, 2, 3, lekuk jantan, betina, aku tekuk, sambil mengetuk kepala buaya hingga dirinya berhasil menyeberangi sungai tersebut. Setelah sampai di tebing sungai tersebut, si kancil langsung melompat gembira. "Hai para buaya, apakah kamu tahu bahwa aku sebenarnya tidak membawa berita baik dari sang Raja Hutan? Sebenarnya aku telah menipu kalian semua supaya aku bisa menyeberangi sungai ini. Hahaha." Melihat si kancil yang tertawa sambil berkata demikian, para buaya merasa marah dan ditipu. Lalu
Sang buaya malu karena telah diberdaya oleh sang kancil. "Kancil nakal dan licik, awas kamu ya, kalau bertemu lagi akan kumakan kamu." Si kancil sama sekali tidak takut dengan ancaman tersebut dan langsung berlari kegirangan meninggalkan para buaya untuk segera menuju kebun timun yang ranum. Dirinya segera menghilangkan rasa lapar di dalam kebun tersebut.